Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya dan juga Bapak Ibu dosen? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dan kami dari kelompok 6, yakni rekan saya yang bernama Khairatun Nisa dan saya sendiri yang bernama Ririn Fujiarti Ali. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 6 membahas mengenai materi pengenal capaian perkuliahan, penyusunan RPS berbasis case study dan team based project dan SAP, dan merancang asesmen untuk perkuliahan di perguruan tinggi. Tugas ini merupakan tugas mata kuliah pengembangan kurikulum dan desain pembelajaran bahasa yang dibina oleh dosen Profesor Dr. Syahrul R. MPD dan Dr. Treshalina SPD MPD. Nah, pada pembahasan yang pertama ini oleh saya sendiri dengan judul capaian pembelajaran lulusan. Nah, dalam pengenalan capaian perkuliahan ini, pendidikan di setiap jenjang dan jenis itu diselenggarakan berdasarkan kurikulum yang ditetapkan dalam standar isi pendidikan nasional. Nah, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Permendristek-Dikti nomor 44 tahun 2015, yakni tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum itu dimaknai sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Selanjutnya, kurikulum pada pendidikan tinggi itu dikembangkan menjadi rencana pembelajaran semester atau disingkat menjadi RPS. Nah, dalam pelaksanaan perkuliahan ini, dosen menyusun satuan acara perkuliahan atau disingkat menjadi SAP yang berpedoman pada RPS setiap mata kuliah. Nah, melalui pengembangan dan pelaksanaan kurikulum yang demikian, di sini diharapkan kompetensi dalam standar kompetensi kelulusan itu dapat tercapai. Sementara itu, dalam kurikulum pendidikan tinggi berbasis Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia atau KKNI, ini dapat dirumuskan dalam bentuk yang pertama itu ada deskripsi generik untuk setiap level, yang kedua itu ada deskripsi spesifik prodi, yang ketiga itu ada learning outcomes lulusan dari prodi, yang keempat itu ada kurikulum prodi atau daftar deskripsi dan bobot SKS pada setiap mata kuliah, yang kelima itu ada RPS atau rencana pembelajaran semester pada setiap mata kuliah, dan yang terakhir itu ada satuan acara perkuliahan atau SAP. Nah, dalam hal ini, perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS atau istilah lain yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen bisa secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan atau teknologi dalam program studi. Nah, dalam hal ini, dosen menyusun RPS yang mengacu pada deskripsi spesifik prodi dan outcomes lulusan prodi serta kurikulum prodi. Nah, pada pasal 12 ayat 1 Permendristek-Dikti pada nomor 44 tahun 2015 yang menyebutkan bahwa proses pembelajaran ini didasarkan pada RPS yang disusun untuk setiap mata kuliah. Nah, lebih lanjut lagi pada pasal 12 ayat 3 yang menyebutkan bahwa RPS itu paling sedikit memuat yang pertama nama program studi, nama dan kode mata kuliah. Selanjutnya itu ada semester, SKS, dan nama dosen pengampu. Yang kedua itu ada capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Yang keempat itu ada bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai. Sedangkan poin yang kelima itu ada metode pembelajaran. Poin yang keenam itu pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam bentuk deskripsi tugas yang harus dikerjakan mahasiswa selama 1 semester. Nah, yang ketujuh itu ada pertama kriteria, indikator, dan bobot penilaian. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang kedelapan yaitu daftar referensi yang sedang digunakan. Setiap dosen yang menyusun RPS untuk mata kuliah yang sedang diampunya itu tentunya memiliki manfaat. Yang pertama itu bermanfaat kepada dosen, yakni ada poin pertama yaitu merancang perkuliahan secara holistik dan sistematik. Yang kedua itu menyusun
SAP. Yang ketiga itu ada mengevaluasi dan meningkatkan mutu kegiatan perkuliahan yang sedang berlangsung. Nah, yang keempat itu ada merancang perkuliahan pada semester berikutnya. Sedangkan manfaat bagi mahasiswa itu RPS memberikan informasi tentang yang pertama, mata kuliah bisa diperoleh secara utuh. Nah, yang kedua itu beban tugas dan tagihan mata kuliah. Yang ketiga itu ada gaya belajar yang sesuai. Dan yang keempat itu ada sistem penilaian dari hasil belajar. Sedangkan manfaat RPS untuk kepentingan lain yaitu yang pertama sebagai acuan bagi dosen lain ketika harus menggantikan dosen pemangku kuliah yang sedang bersangkutan untuk berhalangan hadir. Nah, yang kedua itu ada dokumen acuan untuk keperluan monitoring pelaksanaan perkuliahan. Nah, yang di poin terakhir yaitu ada dokumen pendukung ketika dilakukan proses akreditasi program studi atau suatu lembaga. Dalam standar nasional pendidikan tinggi, tentunya tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa rancangan RPS itu harus dibicarakan dan disepakati dengan mahasiswa. Dalam pembahasan konsep RPS, itu dosen menjelaskan dan meminta pendapat mahasiswa khususnya mengenai tujuan perkuliahan, lanjut materi atau pokok bahasan, yang lanjutnya itu ada strategi perkuliahan, lanjut itu ada daftar rujukan atau referensi, dan kriteria penilaian. Nah, dengan berperan serta atau ikut sertanya mahasiswa dalam menyusun RPS, tentunya mahasiswa lebih menghayati dari rencana perkuliahan tersebut. Mahasiswa merasa keinginan dan kebutuhan terwadahi sehingga termotivasi untuk belajar dan memiliki tanggung jawab dalam mencapai tujuan dari mata kuliah tersebut. Untuk meningkatkan dan menjaga mutu pendidikan tinggi, maka pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan yang ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini standar nasional pendidikan itu meliputi yang pertama ada standar kompetensi lulusan, yang kedua standar isi pembelajaran, yang ketiga itu ada standar proses pembelajaran, yang keempat standar penilaian pembelajaran, dan yang kelima itu ada standar dosen dan tenaga kependidikan, dan keenam itu ada standar sarana dan prasarana dalam pembelajaran, yang ketujuh ada standar pengelolaan pembelajaran, yang terakhir ada standar pembiayaan dalam pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu B, penyusunan rencana pembelajaran semester atau RPS. Nah, standar proses pembelajaran itu merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh suatu capaian pembelajaran lulusan. Standar proses tersebut mencakup yang pertama itu ada karakteristik, kedua perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran serta beban belajar dari mahasiswa. Nah, perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah ini disusun dan disajikan dalam bentuk RPS. Nah, dengan demikian, RPS itu merupakan hasil kesepakatan bersama secara tertulis dan formal antara mahasiswa dan dosen tentang apa yang akan dipelajari dan bagaimana proses belajar itu akan diukur. Nah, dengan demikian RPS itu merupakan hasil kesepakatan bersama secara tertulis dan formal antara mahasiswa dan dosen tentang apa yang akan dipelajari dan bagaimana proses belajar itu akan diukur. Nah, untuk lebih lanjut, menurut pendapat ahli, yaitu ada Boak, pada tahun 1998, halaman 1 sampai dengan 5, ia mengemukakan RPS itu sebagai kontrak perkuliahan yang bercirikan fleksibel dan fokus pada pencapaian tujuan pembelajaran yang dapat memberikan manfaat. Yang pertama itu ada pembelajaran itu menjadi lebih relevan. Nah, yang kedua itu mahasiswa berperan serta dalam penyusunan dan penetapan RPS. Nah, yang ketiga itu RPS memotivasi mahasiswa untuk belajar. Nah, yang keempat itu ada RPS mengatur mekanisme untuk mengarahkan semua upaya termasuk sumber daya dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dari mahasiswa. Nah, yang kelima itu ada RPS itu memberikan kontribusi yang berarti untuk pembelajaran yang bermakna. Yakni menjadikan relevansi belajar itu menjadi lebih luas.
Nah, yang terakhir itu RPS membantu setiap mahasiswa mengembangkan keterampilan belajar secara mandiri. Di sini RPS yang berhasil itu dapat membantu mahasiswa belajar mandiri dan belajar dari sepanjang hayat. Nah, oleh sebab itu, dosen perlu memperhatikan ketentuan menyusun RPS sehingga benar-benar dapat membantu mahasiswa dan dosen ini dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif dan lebih efisien. Lebih lanjut, RPS yang efektif menurut Boak masih pada tahun 1998 halaman 5 yaitu mempunyai dua karakteristik utama. Yang pertama itu tentunya ada fleksibilitas dan yang kedua fokus. Fleksibilitas itu ialah dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan gaya belajar mahasiswa. Nah, sedangkan yang kedua itu ada fokus, di mana fokus itu ialah efektif dalam membantu mahasiswa untuk memfokuskan perhatiannya dalam mencapai hasil dan capaian belajar tertentu atau secara khusus. Nah, kedua karakteristik utama yang telah disebutkan tadi itu sangat diperlukan untuk suatu kontrak belajar yang efektif. Karena tanpa fleksibilitas itu kebanyakan manfaat kontrak belajar banyak tidak diperoleh. Dan tanpa fokus juga mahasiswa menjadi mudah kehilangan arah. Dalam proses pembahasan untuk pembuatan RPS pertama kali itu dimungkinkan terjadinya negosiasi antara mahasiswa dengan dosen yang berkaitan dengan setiap aspek yang dideskripsikan dalam RPS. Dalam proses negosiasi tersebut, menurut pendapat ahli masih dengan Boak, pada tahun 1998 halaman 3, ia menyarankan agar yang pertama, itu mahasiswa dan dosen berpegang teguh pada tujuan mata kuliah yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Nah, yang kedua, mahasiswa harus bersedia belajar, memberikan pendapat atas setiap komponen dalam rancangan RPS. Nah, yang ketiga, itu dosen bersedia mengubah pendekatan pembelajaran setelah mendengarkan, bertanya, dan membantu mahasiswa. Nah, yang terakhir itu kalau perlu dosen meminta bantuan pihak lain, contohnya ketua jurusan dari program studi untuk melaksanakan proses perkuliahan. Oleh karena itu, penting dan strategisnya kedudukan RPS dalam penyelenggaraan perkuliahan sehingga tercapai tujuan perkuliahan tersebut. Nah, perlu kita ketahui juga tentunya bagaimana penggunaan RPS dalam proses perkuliahan. Materi selanjutnya yaitu rencana pembelajaran semester atau RPS yang berbasis case study. Case study atau studi kasus itu merupakan satu bentuk stimulasi untuk mempelajari kasus nyata atau kasus yang dikarang. Nah, metode ini sangat produktif digunakan untuk mengembangkan kemampuan atau keterampilan dalam memecahkan masalah. Nah, dosen memberikan deskripsi suatu situasi yang mengharuskan mahasiswa mengambil suatu keputusan tertentu dalam memecahkan suatu masalah. Faktor penentu keberhasilan case study atau studi kasus itu adalah keterlibatan aktif mental mahasiswa untuk mendalami kondisi atau situasi kasus pemicu ke dalam kenyataan atau experiential learning. Nah, lebih lanjut, tujuan dari studi kasus ini adalah yang pertama, mempertajam kemampuan analisis. Yang kedua, pemecahan masalah dan pengambil keputusan. Yang ketiga itu meningkatkan pemahaman tentang sistem nilai, persepsi, dan sikap mahasiswa terkait dengan situasi atau kasus. Nah, yang keempat itu menunjukkan kepada mahasiswa tentang peranan dan pengaruh nilai dan persepsi terhadap suatu pengambilan keputusan. Nah, yang kelima itu menumbuhkan sinergi kelompok dalam memecahkan suatu masalah. Nah, sasarannya itu adalah kelompok kecil yang berisikan 4 sampai dengan 7 orang. Nah, dalam kelompok tersebut dapat memberikan kesempatan partisipasi aktif seluruh anggota kelompok. Nah, dengan adanya kelompok ini diharapkan memilih topik yang menarik untuk dapat memicu pemecahan masalah. Nah, dari kualitas kasus pemicu atau vignette sangat menentukan daya analisis dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.
Selanjutnya yaitu RPS berbasis case study atau studi kasus ini tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan. Nah, kelebihan dari case study ini yang pertama yaitu dapat melatih mahasiswa belajar secara kontekstual. Yang kedua, dapat melatih mahasiswa untuk berpikir kritis. Yang ketiga itu dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengintegrasikan prior knowledge dengan permasalahan yang ada di dalam kasus belajar. Nah, di sini dalam rangka belajar untuk mengambilkan keputusan secara profesional. Yang selanjutnya, kekurangan dari case study ini merupakan pembelajaran yang menyenangkan hanya bagi siswa yang aktif, namun akan membosankan bagi mahasiswa yang pasif. Nah, yang selanjutnya yaitu membutuhkan waktu yang lama dalam pembelajaran dan membutuhkan kesabaran yang tinggi bagi dosen. Nah, untuk kelemahan dari case study ini, yang pertama yaitu mahasiswa dituntut untuk berpikir kritis. Jika mahasiswa tersebut belum menguasai materi dan kasus yang tersaji, maka pembelajaran tidak akan berlangsung secara optimal. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu dapat memberikan kesempatan mahasiswa untuk bereksplorasi terhadap potensi diri dan mengembangkan konsep atau ide. Selain itu, mahasiswa juga dapat diberikan kesempatan untuk menghargai nilai-nilai toleransi, menghargai pendapat orang lain, serta demokrasi. Untuk kekurangan case study atau studi kasus ini, poin pertama yaitu mahasiswa dituntut untuk berpikir kritis apabila mereka belum menguasai materi dan kasus yang tersaji. Nah, pada poin terakhir, dosen tentunya harus lebih aktif dan kreatif dalam mencari kasus-kasus yang lebih relevan. Nah, untuk bagi dosen yang konvensional, tentunya model pembelajaran ini tidak dapat dijalankan dengan baik. Nah, poin penting dalam penyusunan desain berbasis case study ini antara lain memerhatikan capaian pembelajaran lulusan program studi, sehingga pembelajaran yang didesain itu sesuai dengan capaian pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, tentunya yang belajar itu bukan hanya mahasiswa saja, tetapi dosen juga harus turut serta. Nah, dengan memperhatikan sumber belajar secara berkala, dosen itu harus mengambil RPS, yang dimana setiap semesternya tentu ditinjau lagi yang harus disesuaikan jika ada bahan kajian baru atau hasil dari riset-riset yang terbaru. Demikian penjelasan materi yang disampaikan oleh saya, yaitu mengenai materi pengenal capaian perkuliahan, penyusunan RPS. Lanjut, itu ada penyusunan RPS berbasis case study atau studi kasus. Nah, dengan demikian saya lanjut ke rekan saya yang kedua, yaitu Khairatunisa. Terima kasih.